wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik para jamaah kajian Jumat PTW KRLT yang insyaallah dirahmati Allah. Pada sore hari ini kita kedatangan Ustaz kita, Ustaz Muhammad Tamrin LP, yang insyaallah akan membahas terkait dengan adab dan akhlak seorang muslim, melanjutkan kajian kitab Al-Adab Al-Mufrad karangan Imam Al-Bukhari. Baik, kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustadz Muhammad Tamrin untuk menyampaikan materi atau mengisi kajiannya. Kami persilakan Ustadz. Nah, innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Wa qala rabbuna ta'ala fi kitabihil karim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita di majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis kita di sore hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Syarah Al-Adab Al-Mufrad, Sahih Al-Adab Al-Mufrad. Di pertemuan yang lalu kita telah bahas tentang hukum maulah satu kaum, seorang budak yang dibebaskan itu walaknya ke siapa, dan juga kaitannya dengan silaturahim. Berikutnya kata pengarang rahimahullahu taala, babu man ala jariyataini au wahidatan. Bab tentang pahala atau ganjaran bagi orang-orang yang ala jariyatain. Dia menafkahi atau menghidupi dua anak wanita atau satu orang. Nah, kata beliau rahimahullah taala, an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man kana lahu thalathu banatin. Dari Abu Hurairah, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana lahu thalathu banatin, barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan. Nah, wa sabara alaihinna, dan dia bersabar atas keduanya. Wa kasahunna min jidatiha. Nah, atau min jidatihi. Nah, dan dia memberikan pakaian, yakni membiayai anak tersebut, dikasih makan, dikasih minum, dikasih pakaian dan seterusnya, ya, min jidatihi, dari kesanggupan yang dia miliki, yakni harta yang dia miliki sesuai dengan kemampuannya. Ya. Kunna lahu hijaban minan nar, maka anak perempuan itu nanti menjadi sebab, ya,
menjadi hijab penghalang bagi si pria tersebut, si ayah tersebut dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini anjuran untuk berbuat baik kepada kerabat sendiri, apalagi itu adalah anak sendiri, ya. Apalagi kalau itu adalah anak perempuan. Ya, siapa yang punya 3 anak perempuan, ya, kemudian dia besarkan anak perempuan itu dengan baik, ya, dibiayai, diberi makan, diberi pakaian dan seterusnya, dididik di atas didikan agama dan seterusnya, maka anak-anak itu nanti akan menjadi tameng bagi orang tuanya, khususnya ayahnya nanti, dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebutkan man kana lahu thalathu banatin. Dalam sebagian riwayat ditambahkan thalathu akhawatin. Nah, fattaqallaha wa aqama alaihinna. Dia bertakwa kepada Allah dan dia menjalankan perintah Allah, dia menegakkan perintah Allah pada anak-anak perempuannya itu. Nah, kana ma'i fil jannati hakadha. Siapa yang seperti ini modelnya, kata Nabi SAW, maka dia nanti bersamaku dalam surga seperti ini. Ya. Ya. Wa auma'a bis sabbahati wal wusta. Beliau mendekatkan antara sabbah jadi telunjuk dan wusta jadi tengahnya. Ya. Nabi mengatakan begini. Nanti orang yang menjaga dan memelihara anak perempuannya di atas ketaatan kepada Allah, diberi makan, diberi pakaian dan seterusnya, dididik di atas didikan agama, menjadi wanita yang salehah. Nah, ayah yang seperti ini nanti masuk juga dalamnya ibunya, ayah dan ibunya. Maksudnya suami istri yang mendidik anak-anak perempuannya di atas ketaatan kepada Allah, itu nanti pada hari kiamat dekat, ya, bersama dengan Rasulullah SAW seperti ini. Ini dirapatkan, artinya dekat, ya, antara dia dengan Rasulullah SAW. Nah, berikutnya kata beliau rahimahullah taala, an Ibnu Abbasin an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimin tudrikuhu ibnatani fayuhsinu suhbatahuma illa adkhalatahu al-jannata. Tidak ada seorang muslim pun yang dia mendapatkan, ya, atau dia memelihara 2 anak perempuannya, kemudian dia memperbaiki cara mendidiknya, cara muamalahnya, ya, melainkan ada khalatahu al-jannata, melainkan 2 anak perempuan itu akan membuat dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, man adraka iza balagha, ya, sudah dapat, ya, kemudian punya anak perempuan, setelah itu balik, besar, dewasa, ya, jadi anak gadis, ya, bahkan sampai menikah sekalipun, mereka tetap, orang tuanya ini tetap memberikan didikan yang baik, didikan agama, menjadi wanita yang salehah, ya. Maka nanti 2 anak perempuan ini akan menjadi sebab tameng, ya, tameng bagi orang tuanya dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa demikian, ikhwan? Disebutkan di sini oleh Al-Imam As-Sindi dalam syarah Sunan Ibnu Majah. Karena biasanya anak perempuan itu akan agak sedikit lalai, ya, dia agak tidak begitu peduli dengan orang tuanya, terkhusus ayahnya. Ya, apalagi nanti kalau dia sudah punya suami. Nah, ya, makanya terkadang si anak ini melakukan hal-hal yang tidak disenangi oleh orang tuanya. Ya, maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang orang-orang yang punya anak perempuan, tapi dia didik anak perempuan itu menjadi wanita yang soleh, wanita yang baik, ya, wanita yang sopan santun dan menghormati orang tuanya. Ya, apalagi kelak nanti dia punya suami, dia menghormati dan taat kepada suaminya. Maka orang tua yang seperti ini, ya, kelak nanti di akhirat, ya, akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilindungi dari api neraka Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dahulu waktu hidup di dunia dia memperbaiki caranya mendidik anaknya, terkhusus anak perempuannya. Ya,
dia biayai, dinafkahi dan seterusnya sampai menjadi wanita yang baik, wanita yang salehah. Nah, Masya Allah Ta'ala. Berikutnya, kata beliau rahimahullah Ta'ala, an Jabir bin Abdullah haddathahum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu thalathu banatin. Nah, yu'wihunna wa yakfihunna wa yarhamuhunna faqad wajabat lahul jannah faqad wajabat lahul jannata albattata wajabat lahul jannatu albattata. Nah, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, ya, dan sahabat yang lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan sebuah hadis kepada mereka. Beliau bersabda, barang siapa yang memiliki 3 orang anak perempuan, kemudian ya dia lindungi, dia didik, dia nafkahi, dia hidupi anak perempuan tersebut, dia sayangi anak-anak perempuan tersebut, maka sungguh telah wajib baginya surga. Wajib bagi si bapak tadi, si ayah tadi, karena yang menafkahi kan ayah. Nah, ibu pun masuk dalam kategori menafkahi dari sisi kias. Ya, dianalogikan, dimasukkan ke dalamnya. Kenapa? Karena ketika sang ayah membiayai atau menafkahi istrinya, ya, sekaligus itu sama artinya dia menafkahi anak-anaknya. Dan nafkah itu datangnya dari sang suami. Maka si istri pun mendapatkan andil dari nafkah tersebut, ya, andil pahala. Ya, karena dialah yang mungkin bantu, mungkin suaminya kerja, dia siapin di rumah makan untuk anak-anaknya dan seterusnya. Nah, jadi mereka akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Faqala rajulun min ba'dil qaum, maka berdirilah salah satu pria dari salah satu kaum yang ada di situ. Nah, wasnata ini dalam sebagian riwayat ada 2 orang berdiri, 1 atau 2 orang. Ya. Wasnata ini ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, kan Rasulullah sebutkan 3, siapa yang punya 3 anak perempuan. Nah, berdirilah salah satu di antara jamaah tersebut. Mereka nanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau dia cuma punya 2 anak perempuan saja? Nah, bukan 3 tapi 2. Nah, apakah sama juga dia mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala? Nah, qala, kata Nabi SAW, wasnatain, dan juga 2 orang perempuan. Maksudnya, ya, seseorang yang memiliki 2 anak perempuan pun masuk dalam kategori hadis ini. Ya, jadi yang awal itu 3, kemudian minta oleh sahabat, apakah kalau dia punya 2 anak perempuan juga masuk? Nabi mengatakan iya, masuk. Nah, artinya kalau dia punya anak perempuan, dia punya 2 anak perempuan. Anak perempuannya ini dua-duanya menjadi anak yang salehah, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak yang taat kepada orang tuanya, ya, anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yang menjadi wanita yang taat, wanita yang salehah, wanita yang menutup aurat dan seterusnya. Ya, dia dibiayai oleh orang tuanya, maka orang tuanya ini nanti akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, wajabat lahul jannata albattata, wajib, dia itu wajib masuk ke dalam surga. Artinya dia pasti masuk surga. Nah, ini nas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, nas dari Nabi SAW tentang keutamaan orang-orang yang membiayai, menafkahi dan membesarkan anak perempuan. Nah, ini sekaligus ya, nah, ini sekaligus bantahan terhadap orang-orang kafir Quraisy waktu itu, atau orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir musyrik jahiliyah waktu itu, yang mereka ini nggak suka kalau punya anak perempuan. Ya. Mereka akan merasa malu, ya, aib yang sangat besar, ya, mereka akan merasa terhina, ya, mereka akan merasa sial dan celaka kalau, ya, istri yang hamil tersebut melahirkan anak perempuan. Itu aib banget bagi mereka. Nah, subhanallah. Ini bantahan, ya. Hadis ini menjadi bantahan waktu itu. Ya, mungkin kalau sekarang kita lihat atau dengarkan hadis ini, ya, sebagian orang yang tidak mengerti alur ceritanya dan bagaimana kisah dan kronologi di zaman itu, ya mungkin dia dengarkan ya biasa-biasa saja. Nah, tapi dulu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu orang-orang Arab jahiliyah sangat malu dan mereka merasa itu aib, ya. Aib kalau istrinya melahirkan anak perempuan. Mereka nggak suka, nggak senang. Iswaddat wajuhum.
tambah jadi hitam, legam, ya muka mereka, malu punya anak perempuan, nggak suka mereka. Nah, kenapa? Karena anak perempuan itu nggak bisa dibawa perang, nggak bisa ngapa-ngapain. Mereka anggap makhluk paling lemah. Ya, mereka anggap wanita itu hanyalah tempat untuk melampiaskan syahwat saja. Perempuan itu begini, perempuan. Pokoknya di zaman jahiliyah itu wanita sangat-sangat direndahkan, ya, dihinakan. Tidak ada harga dirinya. Nah, tidak ada penghormatan sama sekali. Ya, datang Islam menghapus itu. Ini bukti konkret Islam sangat mempedulikan dan memperhatikan wanita. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan Islam itu mendiskreditkan wanita, ya, mereka menyudutkan para wanita dengan hukum-hukum yang tertera dalam Islam yang itu seakan-akan berat sebelah, ya, tidak condong kepada pihak wanita, ya, justru lebih condong kepada menzolimi atau memberatkan pihak wanita. Contohnya pembagian harta warisan, ya. Contoh, ya, ini orang-orang yang tidak paham tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala, mereka akan bersuara seperti itu, seperti kaum liberal yang mereka ini adalah kaum munafik, ya, yang ingin memerangi Islam, ya, tapi mereka menampakkan keislaman secara lahirnya. Orang yang tidak paham, nah, mereka mengatakan Islam itu menyudutkan wanita, Islam itu berat sebelah, Islam itu tidak pro kepada perempuan, ya, kita harus bela perempuan dan segala macamnya. Subhanallah. Ini orang yang tidak mengerti, ya. Tapi kalau orang yang mengerti kronologi bagaimana keadaan yang sesungguhnya, kejadian yang sesungguhnya, justru Islam itu datang untuk memuliakan wanita. Ya. Alhamdulillah ada agama Islam. Ya, kalau seandainya nggak ada agama Islam, ini mau jadi apa? Perempuan itu hanya tempat pelampiasan syahwat, ya, dianggap seperti binatang, sama seperti budak, ya, tidak dihargai. Bahkan di antara mereka, jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sampai di antara mereka sampai malu, ya, kalau takut punya anak perempuan. Jadi istrinya itu dibawa ke salah satu umpamanya pasukan perang, ya, atau kesatrianya mereka, atau salah satu panglima perang, atau orang-orang yang menurut mereka hebat, ya, itu istrinya dia kasih ke laki-laki itu, digauli supaya hamil, nanti anaknya itu menjadi perkasa seperti si pria tadi. Subhanallah. Nah, kalau anak perempuan, kalau istrinya melahirkan anak perempuan, marah dia, hitam mukanya, nggak suka, nggak senang mereka. Nah, karena menurut mereka itu kelemahan, ya, itu adalah sebuah kehinaan menurut mereka, ya. Nah, datang Islam menghapus itu, datang Islam memperbaiki hal itu. Nah, Islam, ya, menjunjung tinggi martabat seorang wanita. Islam sangat memuliakan wanita. Ini banyak kita lihat, ya, kasus hadis-hadis yang berbicara tentang wajibnya berbakti kepada ibu, ya. Ketika ditanya, ya Rasulullah, man abar, kepada siapa aku berbakti? Ummuka, ya, ummak. Summaman ummak, summaman ummak. 3 kali, wanita disebut 3 kali, ibu disebut 3 kali baktinya. Summaman, setelah itu siapa? Abuk, bapakmu, abak. Nah, ya. Jadi kesimpulannya, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Islam, ya, dalam hal ini menjunjung tinggi harga diri dan martabat seorang wanita. Nah, Islam sangat menyayangi para wanita dan melindungi mereka. Nah, turun perintah hijab, ya, untuk memuliakan mereka. Jadi dahulu wanita-wanita itu, ya, antara wanita muslimah dan kafirah itu, waktu sebelum turun hijab, sebelum turun perintah hijab, mereka sama, tidak menutup aurat. Setelah menutup aurat, maka terlindungi. Bahkan disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala, jadi perempuan-perempuan jahiliyah itu kalau malam, ya, kalau udah kegatelan, ya, pengen diganggu oleh orang-orang, itu mereka keluar malam-malam, ya, keluar malam-malam supaya diganggu oleh para pria hidung belang dari kalangan kaum musyrikun jahiliyah dahulu. Nah, sedangkan para sahabiyah, para sahabat wanita Nabi SAW, ya, para sahabat wanita, ya, sahabiyah maksudnya, ya, mereka kalau jadi di zaman dulu tuh kan nggak ada WC, ya, kayak kita sekarang mau ke WC tinggal keluar atau tinggal ke dapur, atau mungkin bahkan sebagian orang rumahnya dalam kamarnya sudah ada WC-nya khusus.
suami istri. Nah, enak ya, gampang, mudah. Kalau zaman dulu enggak, zaman dahulu itu kalau mereka mau buang hajat mereka harus keluar rumah, menjauh ya, tempat yang sepi di padang pasir. Setelah itu mereka buang hajat. Ya. Nah, kalau mereka keluar buang hajat itu tengah malam atau malam-malam, pokoknya malam ya, maka orang-orang musyrik jahiliyah itu akan melihat. Kalau mereka keluar pakai jilbab, mereka bilang apa? Kafu aidiakum, tahan tangan kalian, jangan ganggu. Ini para sahabatnya Nabi, para sahabatnya Muhammad SAW. Tahu mereka, takut mereka ganggu, nggak berani. Ya. Nah, tapi kalau yang keluar itu perempuan nggak pakai jilbab, nggak tutup aurat, ya, terbuka sana sini dan seterusnya. Mereka ya disebutkan dalam tafsir beliau, mereka akan ya mengganggu wanita, makan wanita itu bagaikan serigala yang memakan domba. Habis dilahap habis-habisan. Nah, ini sangat berbahaya. Makanya Islam itu sangat menjaga wanita. Nah, hadis ini bukti konkret ya. Ketika seseorang memiliki 2 anak perempuan ya, minimal ya, atau 3 atau lebih dari itu, kemudian dia bersungguh-sungguh menjaga anak perempuan tersebut ya, dididik, dinafkahi ya, dididik di atas pendidikan yang benar, pendidikan Islam, menjadi wanita yang salehah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, mungkin nanti kalau dia punya suami, dia taat kepada suaminya, maka orang yang seperti ini, ya, pria yang seperti ini, ayah yang seperti ini akan mendapatkan janji surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi 2 punya anak perempuan, 2 anak perempuan atau lebih dari 2. Nah, Masya Allah Ta'ala. Berikutnya, kata Nabi kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, babun man ala thalatha akhawatin. Bab siapa yang memelihara atau menafkahi 3 saudari perempuan. 3 saudari perempuan. Nah, An-Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakunu li ahadin thalathu banatin. Tidaklah seseorang itu memiliki 3 anak perempuan. Au thalathu akhawatin, atau 3 saudari perempuan. Ini tambahan ya. 3 anak perempuan atau 3 saudari perempuan. Nah, fayuhsinu ilaihinna. Kemudian dia berbuat baik kepada mereka. Ini si pria ini tadi, pemimpin dalam rumah tangga ini, dia berbuat baik kepada mereka. Berbuat baik kepada anak perempuannya, berbuat baik juga kepada saudari-saudari perempuannya. Ya, tidaklah dia melakukan hal seperti itu illa dakhala jannah, melainkan dia pasti akan masuk ke dalam surga. Nah, Masya Allah Ta'ala. Nah, jadi memperbaiki dalam mendidik seperti apa? Memperbaiki tarbiyah mereka, pendidikan agama mereka. Ya, memperbaiki makan dan minum mereka, memperbaiki pakaian mereka. Nah, pengobatan ya, dan seterusnya ya, yang dibutuhkan oleh anak tersebut. Nah, atau dibutuhkan oleh saudari-saudari tersebut. Ya. Coba lihat bagaimana Islam mengajarkan dan menganjurkan seorang pria, seorang pemimpin dalam rumah tangga itu berbuat baik kepada perempuan. Nah, berbuat baik kepada perempuan, baik itu anak kandungnya, ya, putri kandungnya atau saudari kandungnya. Nah, jadi di sini kita dituntun untuk berbuat baik kepada mereka. Jadi salah besar ya, 0 besar kalau ada orang yang mengatakan Islam itu menyudutkan para wanita. Islam itu tidak adil terhadap wanita. Itu pemikirannya orang-orang kafir yang tidak mengerti tentang agama Allah. Ya. Nah, pembagian harta warisan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an ya, tentang bagian wanita ya, atau bagian laki-laki itu sama dengan 2 bagian wanita. Nah, 2:1. Ya. Kalau umpamanya ditinggalkan harta warisannya umpamanya, ini anggap saja perumpamaan ya. Anggaplah ada harta warisan nilainya 100 miliar. 100 miliar. Maka 100 miliar ini anggaplah ahli warisnya cuma 2 orang. Anaknya, 1 cowok, 1 cewek. Ya, maka harta warisan yang 100 miliar ini dibagi 3. Dibagi 3 bagian. Nah,
sekitar 30 miliar sekian ya. Dibagi 3. 2 bagian untuk cowok, anak laki-laki, 1 bagian untuk cewek, anak perempuan. Apakah itu pembagian yang adil? Iya, jawabannya iya. Itu pembagian adil, itulah pembagian yang datang bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Jadi itulah keadilan. Itulah keadilan. Jadi adil itu ya, enggak harus sama persis pembagiannya. Ya. Sama kalau kita punya anak. Ya, kita punya anak 4 umpamanya. Anak 4. 1 umur 20 tahun, 1 umur 15 tahun, 1 lagi umur 7 tahun, 1 lagi umur 2 tahun. Nah, ya. Adil dalam menafkahi mereka adalah memberikan mereka nafkah sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya. Umpamanya kasih uang jajan, yang umur 20 tahun, kita kasih uang jajan umpamanya 20.000. Ya. Yang umur 15 tahun kita kasih jajan 10.000. Yang umur 7 tahun kita kasih jajan 3.000. Ya. Yang umur 2 tahun yang nggak usah kasih jajan, itu adil. Ya, itu keadilan. Jadi adil itu nggak harus bagi 2 sama rata, tidak. Nah, tidak harus seperti itu. Ya, apalagi terkait dengan pembagian harta warisan, itu sudah ada ketentuannya dalam agama kita. Nah, masya Allah taala, barakallah. Baik. Nah, babun, kata beliau melanjutkan. Ya. Ini berlaku juga ya, berlaku juga bagi saudara. Ya. Jadi umpamanya mereka adik-beradik, ya, ada cowok ada cewek, cewek 3, cowok 1, nah, abangnya atau adiknya lah. Nah, orang tuanya meninggal dunia, maka yang menjaga adik-adik perempuannya adalah abangnya. Atau sebaliknya, dia yang paling bungsu, yang jaga kakak-kakaknya adalah adiknya, karena dia cowok, dia laki-laki. Nah, kalau si pria ini, laki-laki ini, si saudara ini, ya berbuat baik pada mereka, menafkahi mereka, menjaga mereka, maka dia pun masuk dalam kategori hadis ini. Nah, insyaallah taala. Baik. Suara saya kedengaran jelas? Di sini hujan deras di sini. Jelas, Ustaz. Jelas ya? Ya, sangat jelas. Nah, barakallah. Kita lanjutkan. Kata beliau rahimahullah taala, babu fadli man ala ibnatahu al-mardudah. Bab keutamaan orang yang menafkahi anak perempuannya yang dikembalikan. Nah, yang dikembalikan maksudnya seperti apa? Anak perempuan yang dikembalikan mungkin dia dicerai oleh suaminya. Ya. Atau mungkin mati, meninggal dunia suaminya. Nah, umpamanya ya, si A punya anak perempuan. Anak perempuannya nikah sama si B. Ternyata si B meninggal dunia. Ya. Maka si wanita tadi yang merupakan istrinya, merupakan anak si A, itu dikembalikan ke A. Karena dia orang tuanya. Nah, keutamaan bagi si A, ya, sebagai orang tua, ayahnya, atau mungkin abangnya, atau yang semisal dengannya, ya, keutamaan bagi mereka kalau berbuat baik dan menafkahi si wanita tersebut. Nah, ya. Beliau bawakan hadis dari Al-Miqdam Ibnu Ma'di Karib, bahwa sesungguhnya beliau mendengarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma ta'amta nafsaka fahuwa laka shadaqatun, wa ma ta'amta waladaka fahuwa laka shadaqatun, wa ma ta'amta zawjaka fahuwa laka shadaqatun, wa ma ta'amta khadamaka fahuwa laka shadaqatun." Masya Allah taala. Kata beliau dari Miqdam Ibnu Ma'di Karib, beliau mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, tidaklah engkau, wahai pemimpin rumah tangga, wahai sang suami, ya, atau yang semisal dengannya, tidaklah engkau memberikan makan untuk dirimu sendiri, melainkan itu sedekah bagimu. Pahalanya, pahala sedekah. Dan tidaklah engkau memberikan makan untuk anakmu, melainkan itu merupakan sedekah juga untukmu.
Tidaklah engkau memberikan makan kepada istrimu, melainkan itu juga dianggap atau dihitung sedekah untukmu. Dan tidaklah engkau memberikan makan kepada khadammu, pembantumu, ya, melainkan itu juga merupakan sedekah untukmu. Nah, ya. Dari sini dijelaskan oleh para ulama seperti Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala, makna dari hadis ini ya, yang bisa kita ambil dari teks hadis ini tentang keutamaan ya atau pahala yang sangat besar bagi orang-orang yang berinfak untuk menafkahi atau membiayai orang-orang yang berada dalam tanggungannya. Ya. Dengan niat untuk menafkahi kerabatnya. Ya. Baik itu nafkah yang sifatnya wajib atau nafkah yang sifatnya mubah. Nah. Ya. Dalam hadis ini juga menganjurkan kepada kita untuk beramal amalan soleh yang sifatnya mubah karena Allah Subhanahu wa taala, dan penjelasan tentang keutamaan memberi nafkah atau memberi makan kepada orang lain. Ya. Terlebih lagi itu adalah kerabatnya sendiri, anak perempuannya, adik perempuannya, atau bahkan mungkin istrinya. Nah, ya. Juga dalam hadis ini, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, secara tersirat kita bisa mengambil faedah ya, ajakan bagi kaum muslimin ya untuk tahan banting ya dalam mencari nafkah. Ya. Tahan banting dalam mencari nafkah. Ya. Karena ya nggak mungkin dia beri makan untuk dirinya sendiri, beri makan kepada anaknya, beri makan kepada istrinya, beri makan kepada pembantunya, ya, melainkan dia pasti punya uang, kan begitu. Nah, uang itu dari mana dapatnya? Dari usahanya, dari kerja kerasnya. Nah, di sini ada isyarat, ya. Seorang muslim itu dianjurkan untuk bekerja keras, bersungguh-sungguh. Kerja keras bersungguh-sungguh yang kita maksud di sini adalah untuk maslahat dan manfaat bagi dirinya dan keluarganya. Ya, bukan sungguh-sungguh yang kita maksud adalah mengejar dunia sehingga lupa kepada akhirat, bukan. Tapi bersungguh-sungguh di sini dia tetap menjalankan kewajibannya kepada Allah, menjalankan ibadahnya. Di sisi yang lain dia tetap bersungguh-sungguh dalam mencari nafkah. Nah, Masya Allah Ta'ala. Ya. Sekaligus, ya. Ya. Sekaligus menunjukkan kepada kita, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menafkahi itu laki-laki. Ya, bukan perempuan. Makanya perempuan itu, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehebat dan sekaya apapun dia, sekarir apapun dia, sebanyak apapun uangnya, pasti dia juga butuh, ya. Dia sangat menginginkan biaya dari pria. Mungkin suaminya, ya, atau kerabatnya. Nah, karena memang lumrah di dunia ini seperti itu. Yang menafkahi itu adalah pria, laki-laki. Ya. Yang dinafkahi adalah perempuan. Jangan dibalik. Perempuan yang menafkahi, laki-laki yang dinafkahi. Ini kita bicara dalam konteks suami istri, ya. Suami istri. Ya, yang benar itu adalah sang suami berusaha untuk menafkahi sang istri. Jangan dibalik. Istri yang menafkahi suami, istrinya kerja banting tulang siang malam, suaminya sibuk main game. Suaminya nggak kerja. Suaminya sibuk nongkrong, main gitar, ya. Nyanyi-nyanyi pinggir jalan, tak apa, nggak ada faidahnya. Ada nggak orang seperti itu? Ada. Ya. Subhanallah. Jadi yang kerja siang malam banting tulang itu istrinya. Si suami nggak kerja, kerjanya main game saja dia. Ke masjid juga enggak. Ya. Ini laki-laki seperti apa? Ini laki-laki nggak ada gunanya. Ya.
laki-laki yang tidak ada gunanya. Dia membiarkan istrinya banting tulang bekerja untuk menafkahi dirinya, subhanallah. Itu terbalik, ya. Harusnya dia yang bekerja keras, ya, banting tulang, ya, untuk keluarganya, untuk istrinya, untuk anak-anaknya. Bukan istrinya disuruh kerja. Apalagi kalau disuruh kerja-kerja pekerjaan-pekerjaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di seorang pria itu punya wibawa karena dia seorang pemimpin. Nah, sekecil apapun gajinya, ya, sekecil apapun gajinya, nah, dialah yang membiayai dan menafkahi keluarganya. Nah, maka dibutuhkan kerja keras, Jangan malu ya untuk bekerja dengan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya mubah, ya. Jangan pernah malu. Selama itu mubah, halal, ya nggak usah malu. Ya, dapat uang, dapat duit untuk kita makan, untuk anak kita makan, untuk istri kita makan, alhamdulillah. Yang penting kita nggak mencuri, ya, tidak korupsi atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Nah, itulah seorang pria, ya, seorang laki-laki, seorang pemimpin dalam rumah tangga. Jangan dibalik, ya, jangan dibalik. Nah, baik. Berikutnya, hadis yang terakhir di bab ini atau bab berikutnya. Nah, babul walad mabakhalatun majbanatun. Nah, bab tentang seorang anak yang mabakhalah. Nah, bab tentang anak yang mengajak atau membuat orang tuanya menjadi bakhil, pelit, kedekut, ya, wa majbanah, dan penakut. Nah, kata beliau rahimahullah, an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Abu Bakr radhiyallahu anhu yauman. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, ya, Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, dari Aisyah anaknya meriwayatkan dari ayahnya. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, wallahi, demi Allah, ma 'ala wajhil ardi rajulun ahabbu ilayya min Umar. Demi Allah, tidak ada pria yang paling aku cintai di permukaan bumi ini kecuali Umar. Nah, falamma kharaja raja'a faqala, kaifa halaftu ay bunayyah? Fakultu lahu faqala a'azzu aliyya. Nah, a'azzu alayya wal waladu alwatu. Nah, nah, ya. Kata beliau rahimahullah taala, dia Abu Bakar As-Siddiq bersumpah, ya, tidak ada seorang pria yang lebih dia cintai di permukaan bumi ini kecuali Umar. Falamma kharaja raja'a. Setelah beliau pergi, kembali lagi, beliau kembali raja itu kembali meralat ucapannya. Kaifa halaftu ay bunayyah? Bagaimana tadi aku bersumpah wahai anakku? Faqultu lahu faqala, ya, a'azzu alayya wal waladu alwatu. Jadi ceritanya Abu Bakar As-Siddiq bersumpah, demi Allah tidak ada di permukaan bumi ini pria yang paling aku cintai, ya, pria yang paling aku cintai dibandingkan Umar. Setelah itu beliau ralat kembali ucapannya, kemudian dia tanya kepada anaknya, ya, wahai anakku, tadi aku bersumpah seperti apa? Aisyah pun menjelaskan, tadi ayah bilang begini begitu. Abu Bakar ralat.
Enggak, bukan yang paling aku cintai, tapi a'azzu alayya, orang yang paling mulia. Ya, pria yang paling mulia menurutku di permukaan bumi ini ya setelah Rasulullah tentunya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wal waladu alwad, sedangkan anak ya adalah lebih aku cintai. Ya. Maksudnya apa? Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Aisyah ingin menceritakan dulu ayahnya pernah bilang begitu. Setelah itu ayahnya ralat. Abu Bakar Siddiq ayahnya ralat. Ya, karena Abu Bakar Siddiq adalah ayah dari Aisyah. Abu Bakar meralat ucapannya. Enggak, bukan yang paling aku cintai, tapi orang yang paling mulia ya dalam hatiku. Maksudnya orang yang mulia, aku muliakan dia. Nah, kalau cinta enggak, kalau cinta yang paling dia cinta ya tentunya anaknya. Karena anak itu adalah orang yang paling kita cinta. Nah, orang yang paling kita cinta. Nah, secara sepintas apa namanya antara judul bab dengan hadis itu agak jauh ya. Cuman di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala wallahu alam ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya anak itu membuat seorang ayah atau orang tua menjadi bakhil dan takut. Maksudnya ayah atau orang tua lebih mengutamakan anaknya dibandingkan orang lain. Sehingga mereka takut kehilangan anak tersebut, ya. Mereka lebih berani kikir dalam artian lebih mendahulukan anaknya daripada orang lain. Tadi itu adalah sesuatu yang lumrah ya. Wallahu alam. Dan ini yang kita rasakan, ya. Mending saya berkorban dan habiskan uang saya untuk anak saya dibandingkan saya berkorban habiskan uang untuk orang lain yang saya tidak kenal atau mungkin teman saya. Kan begitu. Kenapa? Karena anak saya adalah darah daging saya, kan begitu. Nah, itu yang ingin disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadits ini. Wallahu taala alam, ini dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sisa waktu yang tersisa kita beri kesempatan bagi jamaah yang ingin bertanya seputar pembahasan atau yang lainnya. Kalau tafadhol dipersilakan. Nah, barakallahu fiik. Oke, silakan untuk ada yang mau bertanya. Apa Ustaz, izin bertanya Ustaz? Betul. Ya, untuk hadis yang tadi disampaikan itu berarti batasannya untuk anak perempuan tadi atau saudara perempuan tadi, itu kalau misalnya punya hanya satu itu gimana Ustaz? Apakah juga kita harus tetap menjaganya dalam tanda kutip itu tadi dengan hadis itu tadi? Nah, ya kalau satu ya tetap harus kita jaga, tetap harus kita didik dia. Dan itu masuk dalam itu masuk nanti dalam keumuman anak yang soleh masuk. Tapi khusus dalam bab ini itu minimal 2. Oh, minimal 2 ya Ustaz ya. Iya, minimal 2 atau 3. Nah, minimal 2, 3 ke atas. Oh gitu. Berarti kalau misalnya masih punya anak wanita satu, hitungannya dididik dengan soleh, ya tidak menjadi ini hijab untuk ayahnya ya saja, tapi maksudnya di hadapan anak soleh gitu ya saja. Ya, betul sekali. Jadi anak kita pasti dididik menjadi anak soleh insya Allah taala bismillah. Karena itu yang kita cita-citakan, itu kita dambakan. Siapa yang nggak mau anaknya menjadi anak soleh atau soleh, kan begitu. Nah, cuman hadis ini berlaku khusus dijanjikan surga. Untuk siapa? Untuk mereka-mereka yang punya 2 anak perempuan, ya, atau lebih dari 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, dan dia menafkahi kemudian mendidik anak tersebut menjadi wanita yang salehah yang taat kepada Allah. Nah, barakallah. Ini untuk anak kandung ya Ustaz ya. Kalau misalnya punya anak angkat dan sebagainya, anak kandung ya Ustaz ya. Enggak, anak angkat enggak masuk, anak kandung. Anak kandung ya Ustaz ya. Atau saudari kandung. Nah, barangkali ada yang bertanya, mungkin Mas Firdaus Banu, Mas Rudi, Mas Tri, Mas Abu, atau Mbak Mela, Mas Dendi, Pak Wepeng, Mas Rafil, barangkali ada yang mau bertanya kepada Tamrin, kami persilakan.
Ada? Atau mau dilanjut, Ustaz? Masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Tafadhol, Ustaz. Apa Ustaz tanya ya agak sedikit menyimpang terkait dengan zakat boleh Ustaz. Aku teringat ini Ustaz. Kenapa? Ada pertanyaan Ustaz, titipan ini, mohon maaf. Tapi tidak sesuai dengan tema, nggak apa-apa Ustaz ya. Nggak apa-apa. Oke. Kalau saya bisa jawab, saya jawab insya Allah. Ya, apa Ustaz? Ini untuk terkait dengan zakat perhiasan itu apakah disamakan khususnya yang emas ya Ustaz ya? Karena perhiasan emas itu kan infonya ada kadarnya ya Ustaz ya. Ada yang emasnya berapa persen, ada yang bilang emas tua, emas muda kayak gitu, itu tergantung banyak sedikitnya kadar emas itu. Nah, itu untuk perhitungannya apakah sama dengan emas murni yang nisab batasannya itu berapa kayak gitu Ustaz. Mohon penjelasannya Ustaz. Batas minimalnya itu apakah disamakan dengan emas murni gitu Ustaz. Kalau untuk yang emas perhiasan. Apa Ustaz? Kurang lebih itu intinya. Ya, emasnya nanti di convert ke emas murni. Kalau emas yang sekian karat itu berapa, dalam emas murninya berapa, tetap untuk pengeluaran zakatnya 2,5%. Tapi untuk perhiasan, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau itu zakat perhiasan itu dipakai oleh si wanita tersebut, maka itu nggak masuk dalam zakat. Nah, kalau dia simpan, ditimbun. Kalau dia pakai, nggak masuk. Nah, kalau makainya misalnya tidak ini seminggu sekali itu, tapi nggak sering pakai perhiasan hanya pada momen-momen tertentu. Iya, berarti dia pakai, itu perhiasannya dia. Oh, perhiasan dia itu ya. Nah, jadi dia timbun yang disimpan dalam berangkasnya, ya kan, ada 70 ton emas umpamanya. Atau 1 ton emas. Karena ada juga orang yang suka begitu, dia lebih suka simpan emas, ada. Nah, yang seperti ini ya kena zakatnya, ada zakatnya. Tapi kalau perhiasan ya pakai cincin, kalung. Wanita kan suka perhiasan. Nggak ada wanita yang nggak suka. Ya, nggak ada wanita yang nggak suka kalau suaminya beliin dia emas umpamanya. Pasti dia suka, karena itu memang perhiasannya. Lumrah mereka ke situ. Baik, Ustaz. Syukran. Ini ada pertanyaan Ustaz. Mau bertanya terkait zakat juga. Apakah atas gaji bulanan kita perlu kita keluarkan zakatnya? Bagaimana perhitungannya? Kemudian apakah dari yang kita terima setelah ada potongan-potongan atau sebelum ada potongan? Jadi apakah masih gelondongan kayak gitu itu utuh saat penjelasannya Ustaz? Ya, yang ada itu adalah zakat harta. Kalau gaji yang kita makan sehari-hari itu nggak masuk hitungan. Tapi kalau Bapak umpamanya setiap bulan Bapak nyimpan uang, ya, Bapak nyimpan uang dan itu setara atau senilai dengan 85 gram emas dan itu disimpan selama 1 tahun, kena zakat. Tapi kalau gaji nggak ada. Ini dekat-dekat dengan istilah zakat profesi ya. Sebagian para ulama menyebutkan adanya zakat profesi, tapi pendapat yang benar, pendapat yang rajih, tidak ada zakat profesi. Antum gaji, umpamanya gajinya berapa gajinya? Gaji saya 10 juta Ustaz per bulan. Saya bayar zakat nggak? Enggak. Karena zakat itu harus memenuhi syarat. Syaratnya yang pertama ya sampai nisab. Nisabnya berapa? 85 gram emas minimal. Senilai uangnya senilai seperti itu, 85 gram emas. Yang kedua, 85 gram emas ini itu berlaku 1 tahun. Nah, ini kan belum, kita kan baru gajian. Ya, umpamanya hari ini tanggal 15 gajian. Berapa gajinya, Pak? 20 juta. Nah, baru gaji. Apakah wajib zakat? Enggak. Karena ya siapa tahu 20 juta antum bayar mobil ya kan? Atau pernah hutang mobil sama orang, atau antum beli ini beli itu, 20 juta habis. Ada juga orang 20 juta nggak sampai sejam habis. Nah, jadi gajian kita itu nggak ada hitungan zakatnya. Nah, baik, kita
cukup jelas ya untuk yang menanyakan terkait zakat profesi, atau mau sekalian nanya? Oh, ini ditanyakan lagi, berarti hitungannya Berarti kalau kita bulanan berarti namanya sodako. Iya, iya, bersedekah sedekah, saja, Pak. Itu bukan zakat, sedekah saja. ya. Umpamanya nih, Bapak setiap bulan gajiannya 10 juta. Ustaz, saya mau infak 1 juta, boleh nggak? Bisa, boleh. Bapak mau infak semua juga nggak apa-apa. Tapi jangan infak semua ya. Nanti infak semua nanti malah kita yang mudorot ya. Jadi bersedekah itu sesuai dengan kemampuan dan tidak memudorotkan diri sendiri. Dapat gaji 10 juta, ya infak 100.000, infak 50.000, 10.000, nggak apa-apa, boleh. Jangan sampai memudorotkan. Ya, sama-sama, Pak. Ada orang gajinya berapa? Gajinya 5 juta. Dia infakkan semua 5 juta. Akhirnya apa? Mudorot bagi dia. Dia mau makan nggak ada. Dia mau bayar kosan nggak ada. Akhirnya pinjam sana, pinjam sini. Padahal dia sudah punya uang 5 juta. Harusnya dia manage uang itu. 10.000 masuk ke infak atau 100.000 infak, sisanya tabung disimpan untuk nikah nanti umpamanya kalau dia bujangan ya, atau tabungan untuk masa depan untuk anak-anaknya umpamanya. Dia persiapkan untuk kebaikan, manfaat bagi dirinya dan keluarganya, nggak apa-apa, boleh. Nah, jadi jangan dihabiskan semua, diinfakkan semuanya. Ujung-ujungnya dia dapat mudorotnya. Nggak ada mau makan nggak ada uang. Kenapa nggak ada uang? Gajiku habis, aku infakkan semua, kan nggak lucu ya. Jadi dia infakkan sesuai dengan kemampuannya. Wallahu a'lam. Sedikit tambahan Ustaz. Kalau di dalam hadis riwayat Muslim ada itu kan pernah disebutkan bahwa dinar yang kamu keluarkan untuk keluargamu, anak-anak, istri itu lebih besar pahalanya. Berarti kalau kita sebagai suami kita memberikan nafkah kepada keluarga kita, itu berarti kita juga sudah bersedekah ya Ustaz ya? Atau gimana Ustaz? Suaranya mendem Pak, nggak kedengeran suaranya. Ini hujan deras di sini tidak kedengaran. Afwan. Jadi gini Ustaz, apakah sudah cukup jelas Ustaz? Ya, jelas. Ya, di dalam hadis riwayat Muslim, di salah satu potongan hadisnya kan dinar yang kamu keluarkan untuk keluargamu, anak-anak dan istri itu lebih besar pahalanya ya Ustaz ya. Setelah infak di jalan Allah dan sebagainya itu. Nah, itu berarti ketika kita menafkahi keluarga kita dengan hasil keringat kita, pekerjaan kita, itu berarti kita sudah bersedekah secara langsung ya Ustaz ya? Betul. Itu masuk dalam fisabilillah, menafkahi keluarga itu. Nah, menafkahi keluarga masuk dalam fisabilillah. Man qutila duna iyali atau duna irdihi fahuwa syahid. Barang siapa yang mati meninggal karena membela harga dirinya atau membela keluarganya, maka dia mati syahid. Nah, dia mencari nafkah untuk keluarganya, ya, itu masuk dalam fisabilillah dengan niat untuk menafkahi keluarga. Nah, makanya dalam sedekah Nabi mengatakan apa? Ibda biman ta'ul. Ya, kalau kau mau sedekah, itu mulai dengan orang yang menjadi tanggunganmu. Daripada kau sibuk sedekahi anaknya tetangga, lebih baik kau sibuk nafkahi atau sedekah kepada anakmu sendiri. Ya kan lucu kalau kita ada orang dia sibuk nafkahi anak tetangga, tapi anaknya sendiri ngemis-ngemis minta nggak dikasih. Kan nggak lucu. Ya nafkahi anak dulu, belikan kebutuhan anak-anak dulu, nanti kalau sudah terpenuhi semua kita mau berinfak ke orang lain silahkan. Intinya mulai dari orang yang menjadi tanggungan kita. Nah, wallahu a'lam. Ya berarti kita kembali luruskannya ya Ustaz ya, agar ketika kita bekerja ini punya lebih nggak ridho dari Allah gitu ya Ustaz ya. Gantungan kagak ada ya? Ini enakan itu udah mantep. Bocor Mas. Kalau ada Mas Ajan. Kalau ada baik. Nah, yang lain? Baik, bila tidak ada pertanyaan yang lain karena kurang 1 menit, kita tutup dengan doa dan dari Ustaz Tamrin monggo ditutup dengan doa dan kalian diakhiri Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah beri taufik kepada kita semua untuk selalu istiqomah di atas agamanya, istiqomah dalam menuntut ilmu agamanya, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita semua dalam surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di majlis. Amin ya rabbal alamin.
Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.